Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita hadits-hadits puasa dari Kitabus Shiyam yang ada di dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis yang ke-12. Insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjut membahas hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-13. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya sedang beliau dalam keadaan puasa. Wa yubashiru wa huwa sha'im. Dan beliau menyentuh istrinya sedang beliau dalam keadaan puasa. Walakinnahu amlakakum liirbih. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz yang kita sebutkan di atas adalah lafaznya Imam Muslim. Wa zada fi riwayatin, pada riwayat yang lain disebutkan fi Ramadan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya, menyentuh istrinya
ketika berada di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain disebutkan walakinnahu amlakakum li'arabihi. Ini lihajatihi. Jadi Nabi SAW adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Dari hadis di atas ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Di antaranya perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya ketika beliau puasa. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan, dibolehkan bagi seseorang untuk membicarakan, mengabarkan apa yang terjadi di dalam rumahnya apabila dia melihat hal tersebut ada maslahahnya. Dalam hadis di atas, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apa yang terjadi di antaranya dan Nabi, apa yang terjadi antaranya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi menciumnya. Bahkan dalam riwayat yang lain menyatakan beliau tersenyum. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan hadis ini, beliau tersenyum. Sebagian ahli mengatakan beliau tersenyum disebabkan karena malu. Sebagian lagi mengatakan beliau tersenyum agar orang tahu bahwa yang dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau radhiyallahu anha. Maka dari sini para ulama mengatakan dibolehkan bagi seseorang menceritakan apa yang terjadi dalam rumahnya apabila di dalamnya ada maslahah, atau ingin minta fatwa dari apa yang terjadi dalam rumahnya, maka ini diperbolehkan. Timbul pertanyaan dalam diri kita, apa hukum mencium bagi seseorang yang berpuasa? Tentu timbul pertanyaan, bagaimana seseorang yang berpuasa kemudian dia mencium? Tentu yang dimaksud di sini bukan seseorang itu mencium anaknya, orang tuanya, atau saudaranya. Tapi yang dimaksud adalah seseorang mencium istrinya ketika berpuasa. Ibnu Hazm mengatakan, mencium istri ketika puasa hukumnya sunnah. Beliau berdalil dengan perbuatan Nabi SAW di atas. Kemudian beliau mengatakan sunnah. Berkata sejumlah sahabat, tabi'in dan Imam Ahmad rahimahumullah, bahwa seseorang yang berpuasa kemudian dia mencium istrinya hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Baik yang muda maupun tua. Karena perbuatan Nabi SAW menunjukkan hal tersebut. Dan terdapat riwayat dari Umar dan Imam Malik mengatakan bahwa mencium ketika berpuasa tidak boleh, baik muda maupun tua. Sebagian Syafi'iyah mengatakan bahwa mencium istri haram hukumnya kalau beserta syahwat.
Kalau seandainya tidak ada syahwat, maka tidak mengapa. Dari perkataan para ulama di atas, dapat kita simpulkan, dan yang zahir dari perkataan mereka, yang rajih bahwasanya mencium istri ketika berpuasa hukumnya boleh bagi mereka yang dapat menahan syahwatnya. Boleh bagi mereka yang dapat menahan syahwatnya, baik itu muda maupun tua. Adapun bagi mereka yang tidak bisa menahan syahwatnya, maka haram hukumnya. Karena kita tahu, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa syaitan, sebagaimana telah kita ketahui, selalu menggoda manusia sedikit demi sedikit. Ketika seseorang tidak dapat menjaga syahwatnya, kemudian dia mencium istrinya, ditakutkan syaitan akan menggodanya, sampai akhirnya dia pun berhubungan dengan istrinya. Ini yang ditakutkan bagi mereka yang tidak bisa menahan syahwatnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwasanya haram hukumnya mencium istri bagi mereka yang tidak bisa menahan syahwatnya. Ditakutkan bagi dia, disebabkan hal tersebut, syaitan pun akan menjerumuskan dia sehingga dia berhubungan dengan istrinya, yang menyebabkan puasanya pun batal. Di antara yang menunjukkan hal tersebut, bahwasanya mencium haram hukumnya bagi orang yang tidak bisa menahan syahwatnya, dan boleh bagi mereka yang bisa menahan syahwatnya. Ada beberapa dalil yang menunjukkan hal tersebut, dan ini adalah pernyataan dari Nabi SAW, ikrar Nabi SAW. Di antaranya hadis Umar radhiallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, hasyashtu yauman, jadi faqabbaltu wa ana shaim. Suatu hari aku senang melihat istriku. Umar mengatakan, suatu hari aku senang melihat istriku. Kemudian aku menciumnya. Faqabbaltu wa ana shaim. Aku menciumnya sedang aku dalam keadaan berpuasa. Fa'ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, faqultu, Umar pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni sana'tul yauma amran 'azima. Umar mengatakan, ya Rasulullah, pada hari ini aku telah melakukan sesuatu yang besar. Qabbaltu ana shaim. Saya telah mencium istriku dalam keadaan puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan, ara'aita law tamadmatta bima'in wa anta shaim. Nabi mengatakan, bagaimana pendapatmu jika kamu berkumur dengan air dalam keadaan puasa? Kemudian Umar mengatakan, la ba'sa bidzalik. Beliau mengatakan tidak apa-apa. Maka Nabi SAW bersabda, fafima. Beliau mengatakan, kalau begitu apa yang ditanyakan? Jadi dari sini Nabi SAW menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menjelaskan, dan beliau tidak menegur
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium istrinya dalam keadaan berpuasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang kuat menahan syahwatnya. Maka ia biarkan saja. Bahkan beliau memberitahu Umar bahwa mencium istri pada waktu puasa hakikatnya seperti orang yang berwudu dalam keadaan berpuasa. Hadis lain juga menunjukkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil mubasharati lis-sha'im farakhkhasa lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sentuhan antara suami istri yang sedang berpuasa. Maka Rasulullah memberikan keringanan baginya. Farakhkhasa lahu wa atahu akharun fanahahu. Kemudian datang laki-laki yang lain bertanya tentang hal itu juga. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali ini melarangnya. Orang yang pertama, Nabi memberikan keringanan baginya. Bagi penanya yang kedua, Nabi melarangnya. Berkata Abu Hurairah, fa idzal ladzi rakhkhasa lahu syaikhun. Ternyata yang diberi keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang tua, sudah tua umurnya. Jadi dia mampu sudah tidak ada syahwatnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan baginya. Walladzi nahahu syabun. Sedang yang dilarang oleh Nabi adalah orang yang masih muda. Dan kita tahu bahwasanya orang muda sulit baginya untuk menahan syahwatnya. Oleh karena itu dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya mencium istri mubah, boleh hukumnya bagi mereka yang bisa menahan syahwatnya, baik itu muda maupun tua. Haram hukumnya mencium istri bagi mereka yang tidak bisa menahan syahwatnya, baik itu muda ataupun tua. Timbul pertanyaan lagi dalam diri kita. Apakah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya bisa dikatakan sebagai sunnah? Sebagaimana yang kita dengar daripada perkataan Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya mencium istri hukumnya sunnah, ketika berpuasa hukumnya sunnah, dan beliau mengambil kesimpulan ini dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan bahwasanya perbuatan Nabi ini menunjukkan sunnah. Maka dari sini timbul pertanyaan kita, apakah perbuatan Nabi di atas bisa kita katakan sunnah? Nanti kita akan jelaskan. Jadi perbuatan Nabi, tidak semua perbuatan Nabi itu bisa kita katakan sunnah. Jadi perbuatan Nabi ini dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama al-ibadat, yang kedua al-adat. Yang pertama ibadah, dan yang kedua adalah kebiasaan. Adapun ibadah ini ada yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada yang untuk seluruh umatnya. Di antara contoh ibadah yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menikahi lebih dari 4 istri. Jadi ini adalah ibadah yang khususiyah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikhususkan untuk Nabi, diharamkan bagi seluruh umatnya. Jadi tidak boleh bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi wanita lebih dari empat orang, 4 wanita. Jadi ini adalah khususiah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contoh khususiah Nabi ketika berpuasa yaitu puasa wisol. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan puasa tanpa makan dan minum. Ini khusus Nabi, tidak diharamkan bagi umatnya. Dan masih banyak lagi khususiah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua kita bisa menetapkannya dengan dalil. Kemudian ibadah yang sifatnya umum diperbolehkan bagi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua di antara perbuatan Nabi yaitu adat, kebiasaan. Adat, jadi adapun perbuatan Nabi yang termaksud dalam adat yaitu kebiasaan masyarakat setempat, maka ini tidak bisa kita katakan sebagai sunnah. Jadi perbuatan Nabi di atas mencium istri ketika berpuasa ini adalah kebiasaan suami istri. Dan para ulama mengatakan setiap perbuatan Nabi yang merupakan kebiasaan manusia, maka hal tersebut adalah mubah, boleh. Begitu juga dengan pakaian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai imamah. Jadi memakai imamah ini adalah kebiasaan orang Arab. Maka hal tersebut tidak bisa kita katakan sebagai sunnah. Karena itu adalah kebiasaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, masalah pakaian, sebaiknya seseorang ketika memakai pakaian, yang lebih baik baginya adalah memakai pakaian yang merupakan kebiasaan masyarakat setempat. Contoh di Indonesia, kebiasaan orang Indonesia memakai apa? Baju takwa, koko. Maka yang lebih baik bagi dia adalah memakai baju sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Karena memakai jubah ini bukan sunnah. Itu adalah kebiasaan orang-orang Arab. Jadi tidak bisa kita mengatakan demikian sebagai sunnah. Jadi ini adalah kebiasaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai tongkat. Ini adalah kebutuhan. Kenapa? Karena kota Madinah, kita tahu bahwasanya Madinah adalah wilayah padang pasir, penuh dengan padang pasir, dan anginnya sangat kencang. Kebiasaan orang-orang Arab, mereka itu selalu berjalan di padang pasir. Oleh karena itu, mereka membutuhkan tongkat. Jadi tidak bisa kita katakan bahwasanya berjalan dengan tongkat hukumnya sunnah. Karena ini adalah kebiasaan orang-orang Arab. Lebih khususnya di kota dan istilah orang-orang Arab, karena memang di sana adalah daerah padang pasir. Anginnya kencang. Sehingga ketika berjalan mereka butuh tongkat. Jadi perbuatan Nabi di atas adalah mubah, boleh bagi mereka yang mampu menjaga syahwatnya. Jadi di antara dalil yang menunjukkan haramnya bagi mereka yang tidak bisa menjaga syahwatnya,
Jadi kita tahu bahwasanya seseorang ketika dia tidak bisa menjaga syahwatnya, ditakutkan syahwatnya itu, ya syahwatnya tersebut akan membawa dia pada hal yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, para ulama dan Nabi SAW, sebagaimana disebutkan di hadis di atas, beliau melarang pemuda mencium istrinya. Karena apa? Beliau tahu bahwasanya dia tidak bisa menjaga syahwatnya. Dan dari sinilah para ulama melarang seseorang yang tidak bisa menjaga syahwatnya untuk mencium istrinya. Ditakutkan dengan syahwatnya tersebut akan membawa dia pada hal yang lebih besar lagi. Di antara dalil yang melarang, di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, Nabi SAW bersabda, "La'anallahu as-sariqa yasriqul baydata fatuqta'u yaduh, wa la'anallahu as-sariqa yasriqu al-habla fatuqta'u yaduh." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, Allah melaknat seseorang yang mencuri telur, kemudian dipotong tangannya. Allah melaknat seseorang mencuri tali, kemudian dipotong tangannya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita telah mengetahui bahwasanya pencuri dipotong tangannya ketika sampai pada nisab. Pada hadis di atas, seseorang mencuri telur, padahal kita tahu telur ini belum mencapai nisab. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa maksud dari hadis di atas adalah Allah melaknat seseorang yang mencuri telur yang dengannya membawa dia untuk mencuri yang lebih besar lagi. Ini semua disebabkan karena syahwatnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, la yazalu rajul yata'akharu 'anis shafil awwal hatta yu'akhirahu Allahu fil akhirah. Seseorang ketika dia terbiasa meninggalkan shaf pertama, ketika seseorang itu selalu terbiasa meninggalkan shaf pertama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan dia pada hari kiamat kelak. Ayo ikhwah, telat shaf pertama bukan haram hukumnya. Akan tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan. Ketika seseorang telat mendapatkan shaf pertama, maka dia akan telat sampai iqamah. Ketika dia terbiasa meninggalkan sampai iqamah, akhirnya dia pun meninggalkan sholat berjamaah. Sampai akhirnya hal tersebut menyebabkan dia masuk neraka. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang kita untuk melakukan sesuatu menyebabkan seseorang akan melakukan hal yang lebih besar lagi. Jadi kita katakan, mencium istri ketika puasa boleh bagi mereka yang dapat menjaga syahwatnya. Haram bagi mereka yang tidak dapat menjaga syahwatnya. Karena ditakutkan dengan syahwatnya itu akan membawa dia pada hal yang lebih besar lagi. Timbul pertanyaan dalam diri kita, apakah mencium istri membatalkan puasa? Apakah cium istri membatalkan puasa? Para ulama sepakat bahwa mencium istri pada dasarnya tidak membatalkan puasa. Baik itu dia bisa menjaga syahwatnya atau tidak. Akan tetapi bagi mereka yang tidak dapat menjaga syahwatnya, maka dia berdosa dan puasanya sah. Timbul pertanyaan bagi dalam diri kita,
bagaimana dengan seseorang yang mencium istrinya kemudian keluar mani? Apa hukum puasanya? Kalau seandainya seseorang mencium istrinya dan karena syahwatnya tinggi sampai keluar maninya, maka para ulama sepakat bahwa puasanya batal. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwasanya mencium istri ini merupakan kebiasaan manusia dan tidak bisa kita katakan itu adalah sunnah. Kemudian dibolehkan bagi seseorang mencium istrinya ketika dia dapat menjaga syahwatnya, baik itu muda maupun tua. Haram hukumnya bagi mereka yang tidak bisa menjaga syahwatnya, baik dia itu muda ataupun tua. Mencium istri tidak membatalkan puasa, baik itu mereka yang dapat menjaga syahwatnya ataupun yang tidak bisa menjaga syahwatnya. Pada dasarnya mencium istri tidak membatalkan puasa. Akan tetapi kalau seandainya dengan sebab dia mencium istrinya karena tingginya syahwat dia kemudian keluar mandinya, maka hal inilah yang dapat membatalkan puasa. Jadi ini kesimpulan dan faedah yang dapat kita ambil dari hadis di atas. Semoga yang ringkas ini bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bekam. Apakah bekam itu membatalkan puasa atau tidak? Ini pembahasan yang sangat luas karena terjadi perbedaan di antara ulama, perbedaan yang sangat kuat di antara mereka, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hal ini. Dan pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga yang ringkas ini bermanfaat. Kita tutup majelis kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.